Baik, selamat malam Pak. Perkenalkan saya Adiodatus Bastian Letom dengan NIM 19 12 1130. Di sini saya akan mendemokan apa saja yang telah saya pelajari di PCS, pemrograman client server. Jadi saya akan mulai mendemokan, dan karena beberapa pekan ini, bukan beberapa pekan, maksudnya beberapa minggu ini, 7 minggu sebelum UTS itu kita belajar banyak mengenai database dan juga API. Sekarang saya akan mendemokan apa saja yang sudah saya pahami dan apa saja yang sudah saya buat. Nah, di sini saya menggunakan XAMPP. Ini adalah tools pertama yang saya gunakan selama belajar di PCS, tapi bukan pertama kali menggunakan softwarenya. Ini adalah XAMPP. Jadi ketika pertama kali membuka, itu akan ada tampilan seperti ini, dan yang bisa dilakukan adalah kita bisa mengaktifkan Apache dan MySQL dengan cara klik start. Nah, ini XAMPP nya sudah berjalan, sudah running, jadi bisa kelihatan seperti ini. Nah, berikutnya adalah saya akan menjelaskan mengenai API, dan karena di sini kita menggunakan code Igniter 3, jadi bisa di-download code Igniter-nya di website. Kemarin saya mendownloadnya itu mengikuti tutorial dari video yang ada di Waskita. Jadi setelah selesai, foldernya itu bisa ditaruh di dalam sini. Ini adalah folder htdocs, bisa disimpan di sini htdocs. Lalu ini bisa disimpan lagi di dalam folder website. Jadi di sini ada dua folder ya. Untuk yang pertama itu ada CI PCS, ada CI PCS 1. Nah, sebetulnya yang akan saya pakai adalah CI PCS yang di atas, bukan yang di bawah, karena CI PCS yang satu itu saya pakai untuk latihan. Jadi seperti itu. Sengaja saya buatkan double supaya bisa diingat prosesnya. Jadi seperti itu. Nah, lanjut lagi, selanjutnya saya akan membuka aplikasi Visual Studio Code. Sebetulnya untuk membuka folder dari CIPCS itu bukan hanya menggunakan Visual Studio Code, tapi juga bisa menggunakan Sublime dan aplikasi lainnya. Tapi saya menggunakan Visual Studio Code karena nyaman dengan tampilan dari UI-nya. Nah, jadi selanjutnya adalah di dalam CIPCS ini, yaitu ada folder config, ada controller, ada model, ada core, helpers, dan bisa dilihat di sini. Ya, bisa dilihat semuanya ada di sini, lalu ada view juga. Tapi fokusnya adalah di folder yang namanya admin. Folder admin ada di saya kurang hafal sebetulnya posisi dari foldernya, cuman itu oke. Ini ada folder admin ya. Jadi sebetulnya sudah saya buatkan seperti video yang ada di Waskita. Lalu ada folder madmin. Ini folder yang sudah saya buatkan, bukan folder, maksudnya file yang sudah saya buatkan, lalu sudah saya setting sedemikian rupa. Lalu ada vadmin. Di sini ada email dan nama. Jadi nanti ketika kita running programnya, nanti akan muncul tampilan email dan nama. Jadi seperti itu. Lalu yang berikutnya ada juga oke. Ini adalah file config. Ini juga saya pakai, dan sebetulnya saya mengikuti tutorial dari video yang ada di Waskita dan benar-benar memang terbantu. Nah, berikutnya di sini ada di config, ada database ya, database.php. Jadi di database ini itu saya isi dengan nama dari di database, di bagian database itu saya isi dengan nama dari database yang sudah saya buat. Lalu untuk username-nya masih saya beri nama root karena itu default dari XAMPP-nya, jadi belum saya rubah karena kata Bapak sendiri kalau misalkan XAMPP-nya masih asli, masih standar, jadi ini tidak usah dirubah dan rootnya akan seperti ini terus. Lalu yang berikutnya untuk password tidak saya isi.
Lalu selanjutnya saya akan menampilkan database saya yang sudah saya buat. Di sini saya membuat database DOPCS. Sebelumnya ada DB_PCS, tapi entah kemana databasenya. Dan bisa dilihat di dalam sini ada beberapa tabel, ada admin, item, transaksi, produk, dan produknya ada dua ya. Saya salah membuat ternyata. Produknya ada dua, jadi yang dipakai nantinya produk yang double K. Jadi saya akan menampilkan desainernya. Jadi bisa dilihat seperti ini desainnya. Ini oke, sebentar. DPCS. Ini adalah desain dari tabelnya. Jadi pada dasarnya semuanya harus berelasi. Semuanya harus terhubung biar database-nya benar-benar bisa berjalan. Jadi seperti itu. Yang bisa dilihat ini tabelnya semuanya terhubung kecuali ini karena ada pendobelan, ada kesalahan. Jadi produknya itu double ya, tapi yang dipakai adalah yang ini karena sudah saya koneksikan. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan membuka database yang sudah saya inputkan. Tadi sudah saya inputkan, jadi saya akan membuka di sini saja. Oke, akan saya buka di sini. Nah, untuk membuka ya bisa ketikan seperti ini ya untuk menampilkan data di dalam database-nya localhost webci/index.php.admin. Jadi saya akan demokan lagi di sini localhost. Oke, localhost web. Oke, localhost/web. Ini adalah nama foldernya ya. Jadi menunjukkan filenya itu adalah web, lalu /ci pcs itu maksudnya di dalam web ini ada folder lagi yaitu ci pcs, lalu kita akan memanggil index php admin. Jadi ketika saya enter, nah akan muncul tampilan seperti ini juga. Oke, jadi seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan menampilkan API simple. Jadi saya sudah membuatkan API simple. API simpelnya ada di sini. Jadi seperti ini. Ini adalah API simpelnya. Jadi untuk memanggilnya sama seperti tadi. Kita bisa ganti dari admin, kita ganti menjadi API. Oke, ini ada API simple. Enter dan akan muncul tampilan seperti ini. Data found. Jadi data ditemukan, email adi.com. Ini sesuai dengan email yang sudah saya inputkan ya. Jadi seperti itu. Kalau yang sebelumnya seperti ini. Jadi kalau saya membuat API simpelnya tadi, dia tampilannya seperti itu. Oke Pak, baik. Menurut saya sampai di sini saja pemahaman saya selama ini. Jadi kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya Adiodatus Bastian Letom mengucapkan limpah terima kasih kepada Bapak. Terima kasih.